Selamat malam, jemaat Tuhan diberkati. Kembali pada malam hari ini, edisi Kamis 23 Maret 2023. Firman Tuhan yang mau kita renungkan bersama diambil dari kitab Yeskiel pada pasal yang pertama, ayat yang ke-1 sampai dengan yang ketiga. Pada bagian nas ini, saya akan membacakan di ayatnya yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Imam Yeskiel, anak Buzi, di negeri orang Kasdim, di tepi sungai Kebar. Dan di sana kekuasaan Tuhan meliputi dia. Jemaat yang diberkati, dari Yeskiel pada pasal pertama, ayat 1 sampai yang ketiga ini, saya mengambil tema yaitu menjalani tugas panggilan dengan setia. Jemaat Tuhan, nama Yeskiel berarti Allah menguatkan. Ia berasal dari keluarga imam. Dalam masa pendidikannya untuk menjadi imam di Bait Suci, Yeskiel dibawa ke Babel pada masa pembuangan. Dan selama 5 tahun di pembuangan, Yeskiel mendapatkan penglihatan dari Allah yang luar biasa, yaitu tentang kemuliaan Allah yang begitu agung, sehingga membuat Yeskiel sujud menyembah kepada Allah. Dan dalam panggilannya, Yeskiel mengemban tugas sebagai penyambung lidah Allah atau pembicara Allah kepada para buangan umat Israel, di mana Yeskiel menyampaikan tentang alasan terjadinya penawanan. Dan juga Yeskiel menubuatkan akan kejatuhan Yerusalem. Dan ia juga membawa umat untuk kembali setia kepada Allah. Bahkan Yeskiel memberikan harapan akan janji Allah tentang keselamatan. Jemaat yang diberkati, dalam menjalankan tugas panggilannya, Yeskiel begitu setia walau ada banyak tantangan dan derita yang dialaminya. Bahkan ketika berhadapan dengan bangsa Israel yang keras kepala dan tegar tengkuk. Tetapi Yeskiel tidak mundur untuk melayani Tuhan. Terlihat ia begitu setia, ia begitu taat pada perintah Tuhan. Karena Yeskiel percaya Allah tidak pernah ingkar janji. Dan dalam kasihnya, Allah yang memampukan Yeskiel untuk menjalankan panggilannya dengan setia. Dapat kita baca dan lihat dalam Yeskiel pada pasal 3 ayat 26, di mana Yeskiel menjadi bisu. Dan juga dalam Yeskiel pada pasal 24 ayat 15 sampai dengan 17, di mana istri Yeskiel meninggal dan Yeskiel tidak diperbolehkan menangis. Sungguh berat perjuangan Yeskiel dalam menjalani panggilannya. Tetapi Yeskiel tetap berpijak pada tugas panggilannya untuk setia di dalam Tuhan. Jemaat yang diberkati, belajar dari Yeskiel ini. Bagaimana dengan kita, umat percaya di masa kini? Adakah kita seperti Yeskiel yang tetap setia dalam tugas dan panggilan Tuhan, meski ada banyak tantangan, derita yang kita hadapi? Seringkali ada banyak alasan yang kita ucapkan untuk menghindar dari tugas panggilan Tuhan. Mungkin kita berkata, tunggu dulu. Atau bisa kita berkata, maaf, saya sibuk. Atau mungkin kita berucap, saya takut. Dan banyak hal yang menjadi alasan kita untuk menolak panggilan Allah
di dalam hidup kita. Jemaat Tuhan, kita harus menyadari bahwa kita telah diselamatkan hanya karena kemurahan Allah. Dan kita dilayakkan menjadi anaknya melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Selayaknya lah kita bersyukur dengan mau setia melakukan apa yang menjadi tugas dan panggilan Allah bagi kita, yaitu dengan bersaksi, bersekutu, dan melayani. Khususnya bagi para hamba Tuhan, pendeta, vikaris, penginjil, penota diakon yang diberikan mandat sebagai pelayan umat. Kiranya kita tidak sesat dan hilang dalam kita menjalani panggilan kita di dalam Tuhan. Mari teladanilah kesetiaan Yeskiel dalam menjalani panggilannya. Berilah contoh yang baik dalam sikap dan tutur kata kita, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Jemaat Tuhan, kita berharga ketika Tuhan memandang kita berharga. Kita dilayakkan karena Tuhan melayakkan kita menjadi anaknya di dalam kasih dan keselamatannya. Karena itu jalanilah panggilan kita dengan setia, sebab Tuhan Allah telah mengasihi kita dengan cintanya. Tuhan Yesus memberkati kita di dalam firman-Nya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Engkau melayakkan kami menjadi anak-Mu. Biarlah dalam kelayakan kami boleh menyadari akan tugas panggilan kami di dalam Tuhan. Berikan kami hati yang setia, hati yang teguh mengikuti Tuhan, menjalani tugas, tanggung jawab, dan panggilan kami untuk mau bersaksi, bersekutu, dan melayani, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Ampuni dosa dan salah kami ya Bapa. Jadikan kami sebagai anak-anak-Mu yang mau taat, setia di dalam Tuhan, dengar akan kehendak-Mu, dan melakukannya dengan sukacita. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.